hati kita seperti hati Nabi Ayub, lembut. Tubuh kita seukuran Nabi Adam. Jadi enggak ada yang, mohon maaf, enggak ada yang kecil-kecil nanti di sana. Kemudian wajah kita setampan Yusuf. Jadi enggak ada yang hitam nanti. Ditendang aja. Mau dia dari Papua, mau dari mana, semuanya sama. Kemudian umurnya 30 hingga 33 tahun. Pakai jenggot semuanya macam Pak Ilyasnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Di pagi ini kita masih diberi kekuatan dan kesempatan untuk hadir bersama di taman-taman surga ini. Mudah-mudahan waktu yang kita luangkan mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita melangkah kepada pembahasan lainnya, sebagaimana biasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesehatan kita semua, agar diberi umur panjang, dimurahkan rezekinya, dan lancar menjalankan ibadah puasa tahun ini 1446 Hijriah. Nanti terakhir penutup sebelum kita selesai majlis, kita akan berdoa kepada Allah khusus untuk nama-nama yang ada di dalam kertas ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil sakinata wal barakata was salamata ala hazihil jama'ati masjid Nurul Huda ya arhamar rahimin. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiqa lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbukallah. Allahumma sahil umurana wa umura walidayna wa umura ala asatidatina wa umura ala jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li Sayyid Abdurrahim bin Abdullah wa Haja Salamah binti Muhammad Nuh wa Haja Umar Said bin Said Gadim wa Haja Nur Lailah binti Suri wa Haja Rigai binti Samad wa Haja Usman bin Ta'ad wa Haji Farijan bin Abdullah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wasi'a madkhalahum waj'al jannata maswahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum khufratan min khufarin niran. Allahumma rfa' marda li Sayyid Taswin Ya'qub isfihi shifaan la yughadiru ba'dahu saqaman ya arhamar rahimin. Allahumma rfa' mardahu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna sihhatan wa afiyatan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, insyaallah Selasa ini
jika tidak ada halangan, adalah Selasa terakhir di bulan Sya'ban 1446 Hijriah. InsyaAllah di Selasa depan kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang dilipat gandakan segala amal ibadah. Kita selalu berharap kepada Allah, kita diberi kemampuan untuk menjalankan ibadah puasa. Kalau di dalam solat, Nabi biasanya menyampaikan satu hadis ketika akan menegakkan ibadah solat dengan lafaz sallu salatal muwaddi'. Solatlah kalian seperti solat yang terakhir. Mengapa Nabi katakan demikian? Agar kita yang solat menjadikan solat itu solat yang terbaik, karena solat yang terakhir. Maka kita pun ucapkan kepada Ramadan, jadikanlah Ramadan ini, kita ucapkan kepada diri kita, jadikanlah Ramadan ini seperti Ramadan terakhir, agar kita benar-benar mendapatkan kekhusyuan dan pahala yang besar pada saat menjalankan ibadah puasa nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan kami ini ada karya terbaru, itu lebih kurang 9 judul buku. 9 judul buku ini akan dibagi-bagikan bagi yang bisa menjawab pertanyaan. Seperti tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya juga seperti ini. Di pengajian terakhir saya membagikan hadiah buku terbaru. Siap-siaplah. Ingat-ingat lagi catatannya. Ibu-ibu dah mulai itu buka catatan. Ini buku yang terbaru, Marhaban ya Ramadan. Meskipun kemarin ada bapak ibu yang sudah beli, tapi ini lain, ini kan hadiah. Marhaban ya Ramadan. Kedua, puasa adalah perisai. 30 judul, 30 judul. Yang ketiga, Ramadan bulan ampunan. Yang ketiga. Yang keempat, agar mudah sakratul maut. Ini limited edition. Jadi cetaknya sedikit-sedikit aja. Agar mudah sakratul maut. Di sini banyak amalan-amalan yang saya tuliskan terkait amalan di kuburan. Misalnya, boleh tak kita setelah menguburkan jenazah berdoa di kuburan Ustaz? Boleh. Bolehkah kita membaca istighfar di kuburan Ustaz? Boleh. Bolehkah kita bertasbih bertahmid di kuburan Ustaz? Boleh. Bolehkah kita menanam atau menaburkan sesuatu di atas kuburan Ustaz? Boleh. Bolehkah kita meletakkan batu-batu, menyiram kuburan dengan air? Ternyata ada riwayat yang menjelaskan itu. Meskipun sampai hari ini masih banyak orang mengatakan tidak ada dalil. Bukan tidak ada dalil, tapi tidak saya temukan dalil. Itu yang tepat sebenarnya. Kalau tidak ada, maknanya apa? Ya tidak ada. Tapi kalau saya tidak temukan, maknanya ada, cuma saya tidak temukan. Itulah bedanya. Nah, jadi ada dalil-dalil tentang itu. Dilakukan bagus, tak dilakukan tak mengapa, karena namanya sunnah. Sama halnya seperti kita masuk masjid. Kalau kita langsung solat paling bagus. Kita duduk juga bagus. Tidur bagus juga. Asal jangan waktu pengajian aja. Main HP, baca Quran, yang tak boleh itu melakukan kejahatan. Jadi artinya begitulah yang didefinisi. Kalau kita lakukan bagus, tidak kita lakukan tidak apa-apa. Sehingga kemudian kita lapang dada menerima perbedaan. Karena tak mungkin harus disatukan pola pikir manusia. Nah, itu diantaranya. Nah, semuanya yang saya sampaikan selama pengajian terkonfirmasi di dalam buku-buku yang sudah kita tulis. Lalu kemudian nanti, ini buku yang paling eksklusif. Jadi covernya saja sudah mengkilat kehidupan di alam barzah. Kemudian kiamat dan tanda-tandanya. Kemudian hari berbangkit, ini yang sedang kita bahas. Hari berbangkit, bumi mahsyar, telaga Al-Haud, ini belum. Bumi mahsyar sedang berlangsung.
bumi Telaga Al-Haud, kemudian hari pemeriksaan, hari perhitungan, kemudian hari pertimbangan. Jadi kalau di dalam bahasa Arab yang ditulis oleh ulama-ulama kita, judul buku ini seperti judul Rihlatun ila Daril Khulud, jalan-jalan ke negeri yang kekal. Walaupun fisik kita di sini, tapi pikiran kita sudah bisa diajak ke akhirat. Sama halnya, walaupun fisik kita masih di Pekanbaru, tapi kalau sudah ada jadwal keberangkatan umroh, maka pikiran kita sudah bisa sampai ke sana. Oh, nanti akan dibawa ke sini, akan dibawa ke sini, akan dibawa ke sini, akan dibawa ke sini. Semua dijelaskan dengan sistematis oleh pembimbing kita. Walaupun mungkin belum pernah kita tempuh tempat itu. Sama juga dengan akhirat. Walaupun kita belum tempuh tempat itu, berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis, kita bisa merasakannya saat sekarang ini. Kemudian pemberian catatan amal, sirat, syafaat, qantarah. Qantarah ini ujung di depan sirat, ujung sirat. Jadi ada siratul mustaqim, ada ujungnya lagi namanya qantarah. Ini jembatan kedua dalam bahasa lain disebutkan oleh para ulama. Yang terakhir penduduk Al-A'raf. Dari buku ini. Jilid yang kelima, neraka dan surga. Kenapa neraka dulu baru surga? Biasanya orang kan surga neraka. Saya susun neraka dan surga. Karena kalau ada orang Islam yang melakukan dosa dan tidak bertaubat sebelum meninggal, akan masuk neraka. Apakah mereka kekal di neraka? Tidak. Akan ada harapan mereka akan masuk ke surga. Jadi ujung dari perjalanan hidup orang beriman itu tetap ke surga. Meskipun mungkin singgah terlebih dahulu di tempat tersebut. Kenapa singgah? Karena mungkin tidak sempat bertaubat. Kalau dia bertaubat, maka dosa-dosanya pun digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan penggugur dosa. InsyaAllah amalan-amalan penggugur dosa, amalan-amalan di hari tua, dan amalan-amalan penghantar ke surga akan kita jelaskan di pesantren lansia di Ramadan nanti. Itu kurikulumnya sudah kita susun 3 hari, 8 Maret, 9 dan 10. Materi yang saya sampaikan amalan-amalan di hari tua, amalan-amalan penggugur dosa, dan amalan-amalan penghantar ke surga. Insya Allah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pertanyaannya enggak berat-berat, ringan-ringan saja. Mulai dari yang terkecil terlebih dahulu. Mana yang kecil? Mulai dari yang 3 jilid inilah. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Pertanyaan pertama. Sebutkan ada berapa alam yang dilalui manusia? Yang mana pertama? Mana panitia? Iku mah angkat tangan sadonya. Cobalah Pak Khalifah tadi yang pertama tadi. Dalam pandangan saya. 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salah enggak apa-apa saja. Enggak apa-apa. Yang pertama alam roh. Alam roh. Yang kedua alam rahim. Alam rahim. Yaitu Allah. Lanjut. Ya. Yang kelima alam akhirat. Ya. Ketika beliau sebut alam rahim itu kan gelap. Langsung gelap dunia. Ya, silakan ambil ke depan. Nih, Masya Allah. rezeki halalan thayyiban. Baik. Ya. Semoga bermanfaat. Foto agak gelap. Tak nampak. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Okey, baik. Ini kalau saya buat pertanyaan ibu-ibu enggak kelihatan nanti. Okay. Lanjut Pak Ketua, lanjut ya. Ya, baik. Insya-Allah. Ya.
Baik, tidak apa-apa. Kita lanjut saja. Ya. Pertanyaan kedua. Ini khusus untuk ibu-ibu lah dulu. Karena ibu-ibu nggak kelihatan dari sini. Tolong Pak Imam, hanya Pak Ghorim, tolong ditengok. Pertanyaan untuk ibu-ibu. Ada alam arwah, ada alam rahim, ada alam dunia, alam barzakh dan alam akhirat. Pertanyaannya adalah sebutkan makna barzakh. Yang mana tuh? Itu yang situ ibu-ibu ya. Ya. Ya, ibu-ibu. Ya, lanjut, siapa orangnya? Ya, silakan ibu yang di situ. Alah. Oh, batis. Alhamdulillah. Tadi ibu yang itu ya? Ya, silakan. Yang mana nih? Ya. Ya, saksinya ibu yang di belakang tadi ya. Oke, baik. Ibu yang sebelah kiri ya, Bu ya. Yang mana, Ibu? Ya, silakan Ibu. Ulangi lagi, Bu. Alam barzakh itu alam pemisah atau alam kubur. Alam pemisah. Ya. Kurang sedikit lagi, alam pemisah dari mana? Alam pemisah dari alam dunia ke alam akhirat. Alam dunia dan alam akhirat. Betul. Silakan Ibu tolong antarkan ke belakang. Ya, ini untuk ibu-ibu lagi. Ya. Nanti yang bagian ya, silakan. Ya. Untuk ibu-ibu ya. Ya. Alhamdulillah. Sebutkan kalau bisa 3, kalau paling kurang 2. Sebutkan 3 atau 2 penyesalan penghuni kubur. Silakan Ibu. Ya, silakan. Ya. Sebutkan 2 atau 3. Ya. Penyesalan penghuni kubur. Ya, silakan. Pertama, dia minta kembali ke dunia, mau bersedekah. Ya, minta kembali baru mau bersedekah. Yang kedua, mau beramal. Ya, betul. Ya, silakan Ustaz. Ini ada 2 pilihan. Ibu mau yang mana? Yang agar mudah sakratul maut atau Ramadan bulan ampunan? Yang mana sajalah. Ini saja dulu. Ya, baik, ini untuk bapak-bapak lagi. Pernah kita singgung tapi belum kita bahas betul. Pernah kita singgung tapi belum kita bahas secara mendetail bahwasanya di akhirat itu ada syafaat. Syafaat artinya pertolongan. Selama ini yang kita dengar syafaat itu adalah syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah saya singgung Bapak Ibu? Pernah. Nah, syafaat itu rupanya bukan hanya syafaat Rasulullah, tetapi ada 7 yang akan memberikan syafaat. Jadi yang 7 ini salah satunya adalah syafaat Rasul. Namanya syafaatul uzma. Syafaat Rasul ini banyak pula bagiannya. Nah, saya hanya tanya garis besarnya saja. Selain syafaat Rasul, sebutkan 3 syafaat yang lain. Koncang apa? Silakan. Ya. 1, 3. Ya. Selain syafaat Rasul. Syafaat Al-Quran. Baik. 1. Syafaat dari sahabat. Berarti syafaat orang soleh. Ya. Syafaat orang soleh ini maksudnya kita nanti sesama kaum muslimin yang kenal, maka kelak di akhirat kita akan membantu kawan kita yang tak kita temui di surga. Maka ketika itu apa kata kita Bapak Ibu? Ya Allah, innahum yusalluna ma'ana. Mereka itu dulu ya Allah salat bersama kami. Wa yasumuna ma'ana.
mereka ikut berpuasa bersama kami. Wa yahujjuna ma'ana, dan mereka ikut haji bersama kami. Nah, jadi setiap kesaksian-kesaksian itu akan kita ingat ketika itu. Ya Allah, betul ya Allah, Bapak itulah dulu yang selalu ikut bersama kami, kemanapun kami pergi dia ikut. Ini namanya syafaat orang beriman. Yang pertama dari syafaat Al-Quran, yang kedua syafaat orang beriman, orang soleh, yang ketiga syafaat Hafiz Al-Quran, anak hafiz Al-Quran, anak yang hafiz Al-Quran. anak hafiz Al-Quran. Itu termasuk orang soleh tadi. Itu bagian bawahnya. Kalau jauh melangkah nampaknya. Ambo tanya garis besarnya aja. Kalau sampai pula bagian-bagian terbawahnya. Orang hafal Quran itu termasuk orang soleh. Coba. Satu lagi. Anak yang meninggal kecil muda. Anak meninggal waktu kecil. Kecil. Sebelum bayi. Kintu orang tuanya. Bolehlah, tak apa-apa. Ya. Ya, silakan. Okey, baik. Ya, baik. Agar mudah sakatul maut. Taib. Pertanyaan berikutnya. Ini untuk semua. Jadi buku kehidupan di alam barzakh. Kehidupan di alam barzakh. Siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan kehidupan di alam barzakh? Apa maksudnya kehidupan di alam barzakh? Ada? Bu-ibu? Apa maksudnya kehidupan di alam barzakh? Ya, silakan. Ya. Tolong kasih mic-nya. Kehidupan di alam barzakh. Salah tidak dapat hukuman. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksudkan dengan kehidupan di alam barzakh itu kehidupan di mana kita menanti alam akhirat setelah ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam tersebut Allah berikan sedikit kenikmatan dari kenikmatan surga bagi orang yang beramal soleh, dan sedikit dari azab api neraka bagi orang yang beramal buruk. Ya, alhamdulillah. Ya, jawabannya betul. Ya, silakan ambil ke depan. Biasalah Bapak Ibu anak muda itu ingatannya kuat. Baik, ya, silakan. Baik. Karena ini tentang kiamat dan tanda-tandanya, sebutkan 2 atau 3 tanda-tanda kiamat kecil. Ini kan banyak nih. Tanda kiamat kecil itu puluhan. Sebutkan 2 atau 3 saja. Kan kita sebutkan dulu Bapak Ibu. Di buku ini ada lebih kurang 36. Yang kita jelaskan satu persatu dulu. Sebutkan 2 atau 3 tanda-tanda kiamat kecil. Ini paling mudah sekali. Ayo, silakan ibu belakang. Pakai mukena putih. Tolong hantarkan mic-nya. Tanda-tanda kiamat kecil. Kiamat kan dibagi 2. Kiamat besar dan kiamat kecil. Kiamat besar itu Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa. Itu tanda kiamat besar. Kiamat kecil tandanya sangat banyak. Makan ratusan tandanya. Ada yang tanda itu sudah berlalu. Ada yang terus menerus. Yang dahulu ditanya oleh Pak Luqman, terus menerus berulang-ulang. Ada yang belum terjadi. Silakan Ibu jelaskan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Tanda-tanda kiamat kecil, mudah-mudahan tidak salah. Baik. Yakni 1, bencana alam. Bencana Kedua, alam. fitnah. Ketiga, perubahan perilaku manusia, Pak Ustaz. Coba saya tengok dulu ada nggak? Sepertinya yang Ibu sampaikan itu pengajian Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Kena tengok di YouTube. Kalau itu tak ada di buku kita yang begitu. Ya, coba cari yang lain lagi. Ya. Itu termasuk juga, tapi kalau yang sebut terjadi bencana alam, kalau itu disebutkan tanda kiamat kecil, berarti asal terjadi bencana alam kiamat. Nah, ini nanti
Efeknya adalah terjadinya cocokologi di situ. Gunung meletus, aku tanda kiamat kok. Asap, tanda kiamat nih. Itu tidak bisa dijadikan sebagai tanda kiamat. Ya. Ada lagi Bu yang lain? Tanda-tanda kiamat kecil. Coba ibu-ibu buka catatannya. Nah, coba lihat-lihat lagi di tahun yang masih tahun ini, ya tahun ini. Ya. Tidak apa-apa, salah tidak apa-apa. Tanda-tanda kiamat kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sebenarnya adalah perempuan yang berpakaian ketat tapi telanjang. Satu. Ada nggak di sini? Maraknya riba. Oke, dua. Ulama yang tidak menyampaikan sebenarnya. Semaraknya kebodohan di dalam kehidupan. Oke, sebut lagi. Ada lagi yang lain? Waktu terasa pendek. Itu masuk satu, dapat satu. Satu masuk tuh. Tidak apa-apa, di data aja semua Bu. Yang ingat-ingat aja. Waktu terasa pendek, ya ada di sini. Perempuan banyak laki-laki, tak ada di buku kita. Masjid dijadikan wisata. Masjid jadikan wisata. Kalau di sini judulnya sikap ujub terhadap masjid. Jadi sikap ujub terhadap masjid itu maksudnya, coba tengok masjid kami kan lebih besar, masjid kalian kecil. Ikolah yang aliran yang paling benar tuh. Kalau itu tidak, itu masuk sudah dua. Satu lagi. Itu fatwa dari Pak Khalifah kalau itu tuh. Satu lagi kalau bisa, kalau enggak cukup dua saja. Satu lagi. Banyaknya perdagangan. Marah nanti nih Pak Bukhari. Banyak perdagangan. Ya, silakan. Fitnah silakan ya. Jadi termasuk ya taqarrabuz zaman, waktu itu terasa pendek. Ya taqarrabul aswaq, pasar itu mendekat. Kan ini kita jelaskan dahulu. Dahulu kalau ibu-ibu ke pasar itu habis waktu 4-5 jam. Kita kalau mau ke pasar jauh. Sekarang COD. Jadi pasar itu sudah di tangan. Dan itu memang disebutkan oleh Nabi, nanti di akhir zaman itu ya taqarrabul aswaq, pasar itu mendekat. Bukan berarti pasar itu berada di samping kita, tidak, pasar itu berada di dalam genggaman, dan itu yang kita rasakan hari ini. Ibu mau beli baju, kita mau beli apapun, maka cukup diklik saja, maka nanti berbayar, ada yang COD, ada yang macam-macam. Nah, ini di antara tanda-tanda akhir zaman. Baik. Yang keempat, insyaallah ini pertanyaannya mudah. Pertanyaan mudah, sesuatu yang sudah kita bahaskan di dalam buku ini. Apa dia? Gambaran saat berbangkit. Kita jelaskan kemarin ada sekitar 10 gambaran orang ketika berbangkit. Ini masih baru lagi. Paling 3 bulan belakangan, gambaran saat berbangkit. Sebutkan 2 gambaran manusia saat berbangkit. Betul-betul yang di buku kita Bapak Ibu. Karena ada juga di luar sana, mohon maaf, kita tak temukan dalil. Contohnya, nanti bangkit seperti wajah babi, kata dia. Memang dijelaskan, secarilah dalilnya Al-Quran, hadis, kita tidak dapatkan yang seperti itu. Kalau tulisan-tulisan di internet banyak yang seperti itu, tapi saya sudah cari Bapak Ibu, ada enggak dalilnya ini? Dalam kitab mana? Itu pun susah untuk dikonfirmasi. Maka kita yang jelas-jelas saja, yang ada dalil Al-Quran dan dalil hadis Nabi. Sebutkan 2 gambaran saat berbangkit. Ini Pak Haji lagi, ganti dululah ibu di belakang. Ya, gambaran saat berbangkit. Ya. 1. Berbangkit dalam keadaan bertasbih. Bangkit dalam keadaan bertasbih. Ulangi lagi Bu. Bangkit dalam keadaan bertasbih, bersujud.
Rasanya tak ada sejelaskan begitu. Berarti bacaan ibu yang luas. Ada yang lain di catatannya? Jadi ketika kita bangkit itu keadaan seorang itu berbeda-beda. Kalau sujud berarti bukan berbangkit. Coba tengok yang lain, ada yang lain? Tadi sebelah kanan. Ya, ya. Ya, silakan. Manusia dalam keadaan telanjang. Jarak antara manusia dengan matahari itu hanya sejengkal atau lebih kurang 1 mil. Sepertinya Bapak Ibu dapat ilmu dari ustaz yang lain. Karena ustaz kita di sini banyak. Sebab Ustaz Fajriansa juga terkadang membahas ke sini juga. Jadi kita fokus yang ada di buku ini saja, karena tidak ada yang saya jelaskan kecuali yang sudah saya tulis. Boleh dicek Bapak Ibu, boleh cek rekamannya, kecuali contoh-contoh terupdate. Contoh terupdate memang tak ada di buku, karena contoh itu menyesuaikan saja. Nah, apa contoh kemarin? Ada orang yang bangkit dalam keadaan buta, ya enggak? Itu dia. Bangkit dalam keadaan buta. Ada orang yang bangkit dalam keadaan terinjak-injak, ya kan? Coba sebutkan 2 lagi. Ya, silakan Pak. Bangkit dalam keadaan mendapatkan naungan. Ini ketika kita di padang mahsyar, ya dapat nanti syafaat, naungan. Ditutupi oleh amalan-amalan kita berupa Al-Quran. Karena Al-Quran akan datang kepada kita ketika itu berupa syafaat. Itu diantaranya itu Pak Ilyas. Syafaatnya adalah Al-Quran. Itu yang ketiga. Yang lain Pak? Mukanya dalam keadaan saya buta tadi dalam keadaan buta yang terinjak-injak. Yang ketiga, yang itu yang saya sebutkan. Yang lain? Gambaran saat berbangkit. Bukan setelah berbangkit, setelah kita bangkit, iya kita akan menuju mahsyar. Ini ketika berbangkit. Ibu-ibu ada yang ingat? Itu tuh, yang itu. Apa tadi Pak Ketua? Muka bercahaya. Dari beliau. Oke, satu lagi. Kan ada yang mukanya gelap, kelam, ada yang mukanya bercahaya. Oke, baik. Muka bercahaya. Sebutkan satu amalannya. Kenapa mukanya bercahaya? Selalu berwudu. Ya, silakan. Jadi orang kan berbangkit nanti Bapak Ibu akan memancar cahaya dari anggota tubuhnya disebabkan air wudu yang membasahi anggota tubuh tersebut. Ya, silakan, Pak. Masih ada 2 lagi. Ya, baik. Insyaallah ini mudah. Mudah sekali pertanyaannya. Sebutkan makna Al-A'raf. Al-A'raf. Ya, silakan Pak. Tempat yang tinggi. Ya, silakan Pak. Al-A'raf arti tempat yang tinggi. Itu salah satu tempat nanti bagi kita, bagi manusia yang amal baik dan amal buruknya seimbang. Jadi mereka ini Bapak Ibu tidak berada di surga, tidak pula berada di neraka. Jadi di antara duanya itu. Namanya Al-A'raf. Lihat dalil Al-Quran surat yang ke-7 ayat 34 sampai 42. Itu cerita tentang orang-orang yang sudah ditulis masuk surga, masuk ke surga, orang yang telah ditetapkan masuk neraka, dan ada orang yang
kasusnya masih terkatung-katung. Masuk surga pun belum layak, masuk neraka pun sudah lewat. Sehingga kemudian ditempatkanlah oleh Allah di Al-A'raf. Baik, yang terakhir. Yang terakhir, neraka dan surga. Soal pertanyaan ini paling mudah sekali. Ini saya kasihlah untuk ibu-ibu ini. Untuk ibu-ibu. Berapa kisaran umur penghuni surga? Mudah sekali. Ya, paling belakang sana. Ya, silakan paling kiri. Ya, kiri lebih cepat tadi, ibu yang di kiri. Umur penghuni surga. Antara 30 dan 35. 30 dan 33 tahun. Ya. Bukan 35. Nanti enggak ada KTP-nya 35 di sana, Bu. 33. Antara 30 dan 33. Ya, tafadhol, silakan. Ya. Saya aja lewat. Saya 37. Jadi tidak ada penghuni surga di dalam masjid ini. Umurnya 30 sampai 33 tahun. Jadi yang laki-laki dalam keadaan segagah-gagahnya, yang perempuan dalam keadaan secantik-cantiknya. Jadi antara itulah umurnya. Sehingga kemudian kekhawatiran-kekhawatiran ibu-ibu, Ustaz, kalau nanti Ustaz kita berumur 60 tahun Ustaz. Dulu suami saya meninggal di umur 33. Saya meninggal umur 70. Saya kan sudah tua Ustaz. Gigi sudah gugur, mata sudah kabur. Nanti suami saya, lirik saya enggak di surga Ustaz. Jangan risau. Karena tidak ada orang tua di sana. Semua dibuat muda. Di umurnya 30 hingga 33 tahun. Bukankah bidadari surga itu lebih cantik Ustaz? Tidak, lebih cantik wanita dunia. Itu kata Nabi. Ketika seorang istrinya bertanya, "Ya Rasulullah, apakah nanti suami kami tidak melirik bidadari-bidadari surga?" Kata Rasulullah, perempuan dunia itu dicantikkan karena Nabi amalihinna, karena amalnya, karena salat, karena puasa, karena zikir dan amal-amal soleh lainnya. Inilah yang membuat mereka lebih cantik daripada penghuni surga. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya akan memberikan satu amalan yang dapat kita baca setiap hari selama Ramadan, yaitu amalan yang terdapat di Quran surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26. Asy-Syu'ara, surat yang ke-26. Ayatnya pendek-pendek Bapak Ibu. Mulai dari ayat yang 78, 79, 80, 81. 4 ayat. 4 ayat ini pendek-pendek. Surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara, surat yang ke-26. Ayat yang ke-78, 79, 80 dan 81. Sudah ibu-ibu catat? Nah, saya bacakan saja ayatnya, nanti saya terjemahkan sebagai penutup kajian kita di pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Itulah bunyi ayatnya. Alladzi, dialah yang menciptakan aku, lalu dia yang memberi petunjuk. Jadi bukan kita yang memberi petunjuk kepada orang, kepada anak, kepada keluarga kita, Allah. Kita sebagai perantara saja. Dialah yang menciptakan aku dan dialah yang memberi petunjuk. Ini ayat yang ke-78. Wa huwallazi yut'imuni wa yaskin. Dialah yang memberi aku makan dan memberi minum. Ayat yang ketiganya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan. Ayat terakhir, walladzi yumituni wa yuhyin. Dialah yang mematikanku dan dialah yang menghidupkanku. Surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26.
Silakan Bapak Ibu cek di handphonenya atau cek di Al-Quran atau dicatat terlebih dahulu. Nanti ada waktu di rumah, tengok ayatnya. Ayat itu tentang amalan yang kita amalkan di bulan Ramadan. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Walladzi huwa yut'imuni wa yaskin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Ini empatnya lah. Ada apa? Surat Asy-Syu'ara halaman 370. Kalau di Quran standar yang biasa kita pakai, Quran Madinah, halaman 370. Di bagian bawah 78, 79, 80. Nah, termasuklah tadi kita meminta kepada Allah, kalau ada di antara kita yang sakit, kita katakan wa idza maridtu, apabila aku sakit maka dialah yang menyembuhkan. Kita selaku manusia hanya berikhtiar, berobat ke sana kemari, tapi yang menyembuhkan segala sesuatunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pengajian penutup pada tahun ini. Karena di bulan Ramadan tema kita bukan seri perjalanan akhirat. Di bulan Ramadan tema kita nantinya kisah-kisah yang tidak populer di dalam Al-Quran. Di khusus Ramadan kita berkisah tentang Al-Quran. Karena bulan Ramadan bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Kita akan ceritakan nanti kisah-kisah yang sangat menarik, tapi kisah itu tidak populer. Seperti kisah Nabi yang tertidur 100 tahun, seperti Raja Zunuwas, seperti kisah Nabi yang dimasukkan ke dalam sumur, seperti kisah Bersisah dan lain sebagainya. Maka insyaAllah kisah-kisah itu akan kita sampaikan di bulan Ramadan nanti. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada pertanyaan. Silakan Pak. 30 sampai 33, ya. Oh, tingginya. Oh. Untung tak saya buat pertanyaan tadi. Berapa? Ada semuanya di buku itu. Tinggi kita berapa? Ukuran tubuh kita seukuran siapa? Kemudian umur kita, apakah nanti di sana kita itu berjenggot atau tidak? Ada memang semuanya. Ada. Kemudian perawakan kita seperti apa, hati kita seperti apa? Hati kita seperti hati Nabi Ayub, lembut. Tubuh kita seukuran Nabi Adam. Jadi enggak ada yang, mohon maaf, enggak ada yang kecil-kecil nanti di sana. Kemudian wajah kita setampan Yusuf. Jadi enggak ada yang hitam nanti. Tenang aja. Mau dia dari Papua, mau dari mana, semuanya sama. Kemudian umurnya 30 hingga 33 tahun. Pakai jenggot semuanya macam Pak Ilyasnya. Aku sarupnya ada. Itu. Ya, silakan nanti dicek. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Kenapa kaji saya kaji gaib? Karena kaji yang nyata sudah banyak yang bahas. Masih ada waktu Pak Ketua? Masih ada. Jadi ada satu buku ditulis oleh orang Korea namanya Kim. W. Kim. Nulis buku judulnya Blue Ocean Strategy. Strategi laut lepas, laut biru. Jadi buku ini Bapak Ibu sebenarnya untuk pebisnis. Apa maksud buku ini? Kalau kita membahas sesuatu, jangan sudah yang dibahas orang. Cari sesuatu pembahasan yang asing. Kenapa begitu? Ya, kalau sudah dibahas orang itu apa kita bahas lagi? Kita nanti akan, mohon maaf tanda petik, akan kalah dari pembahasan itu. Kalau saya masuk ke dalam perbandingan mazhab,
tentu Dr. Mawardi lebih hebat. Kalau saya masuk tentang tasawuf, tentu Ustaz Fajri Ansar. Kalau masuk saya pembahasan-pembahasan orang lain, maka tentu orang yang sudah senior dan sudah lama membahas itu akan lebih matang. Jadi saya memilih pembahasan ini sesuatu yang belum dibahas oleh orang lain. Di sinilah keunggulan satu dengan yang lain. Maka insya Allah selesai nanti pembahasan ini, ada buku yang sedang saya tulis, angka 3. 3 orang yang pertama masuk surga, 3 orang yang dirindukan surga, 3 kenikmatan penghuni surga, 3 sebab masuk neraka sakor. Itu bukunya saya selesaikan dahulu, baru saya sampaikan. Sama seperti buku yang tadi. Buku seri perjalanan akhirat, saya selesaikan dulu bukunya, baru saya sampaikan. Jangan sampai disampaikan dulu, baru buku selesai. Karena pasti tidak menguasai. Jadi saya selesaikan dulu buku yang itu setahun. Ini insya Allah selesai. Tahun depan, kalau selesai buku kita ini, masuklah kita ke pembahasan itu. Insya Allah itu pun nanti 3 jilid. Karena 110 angka 3 yang disebutkan oleh Nabi. 3, semuanya 3. 3 jenis penuntut ilmu, 3 pengguguran dosa, 3 pengangkat derajat, 3 yang membinasakan dan seterusnya. 3 doa yang mustajab, 3 yang iya itu semua. Dan Nabi menyebutkan angka 3, pasti ada makna di balik tersebut. Dan sekarang sedang saya jelaskan di dalam tulisan saya, insya Allah di tahun depan mudah-mudahan dapat terselesaikan dengan baik tepat waktu, insya Allah. Baik, sebagai penutup kita berdoa lagi khusus untuk nama yang ada di kertas ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum li Sayyid Haji Abdul Rahim bin Abdullah wa Haja Salamah binti Muhammad Nuh wa Haja Umar Said bin Said Al-Gadim, Haja Nurliyah binti Suri, Haja Rigai binti Samad, Haja Usman bin Ta'at, Haja Farijan bin Abdullah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ja'al jannata mathwahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Allahumma taqabbal a'malahum wa siyamahum wa adhkarahum wa umrahum wa hajjahum wa tilawatahum wa ta'abbudahum wa tamim taqsirahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma wasi' qabrahum kama wasa'ta bainal masjid wal maghrib. Allahumma nawwir qabrahum kama nawwarta bainal masjid wal maghrib. Allahumma anzilhum manzilan sidiqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asfih li Sayyid Taswin Yaqub isfihi shifaan la yughadiru ba'dahu saqaman ya arhamar rahimin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina minad dunya qawla la ilaha illallah. Allahumma khtim lana wa ajalana bi husnil khatimati was sa'adah wa la takhtib alaina bi su'il khatimati was syaqawah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.